Lihat, dokter sedang mencoba melakukan pengobatan. Pria di belakang mengatakan, jika kamu melakukan itu, Lao Gia tidak akan hidup lebih dari 30 menit. Ketika mendengar itu, dia langsung tercengang. Lalu saat berbalik, tiba-tiba dia menyadari, pemuda itu ternyata Koden dari Gunung Kunluan. Jadi dia berlutut untuk mengunjungi majikannya. Hal ini mengejutkan semua orang. Terima kasih guru. Tuan, apakah kamu mengenali pengemis ini? Bagaimana dia bisa menjadi gurumu? Diam. Beraninya kau berbicara seperti itu. Kamu berani menghina dewa pengobatan. Tapi dia memiliki semacam pil takdir untuk menipu. Jika bukan karena pil takdir itu, Lao Jiazi tidak akan baik-baik saja. Pil takdir, orang tua itu menggunakannya. Jika Lao Jiazi tidak menggunakan pil itu, maka sang kakek sudah kehilangan nyawanya. Jangan banyak bicara. Kakekku harus segera diselamatkan. Ya guru, meski kamu menyelamatkan nyawa, bukan berarti kamu tidak bersalah, guru. Apakah seperti ini? Beritahu aku. Guru, ini masih siang. Sudah ku bilang, aku sedang menunggu seseorang datang dan memohon padaku. Tantin, kakekmu dalam kondisi kritis. Segera minta maaf. Oke, aku minta maaf. Aku mohon selamatkan kakekku. Apakah ini sikapmu yang memohon pada orang lain? Dokter, aku salah. Aku mohon selamatkan kakekku. Berdiri. Kakek hanya memuntahkan semua darah yang tersangkut di dalamnya. Tidak masalah. Terima kasih. Baiklah. Jangan dikirim lagi. Diep Den. Seperti perkataanku sebelumnya. Jika kamu menyelamatkan kakek, kau bisa melakukan apa saja. Jadi, bolehkah aku mendapatkan balasan? Bukan itu maksudku. Apakah kamu ada waktu luang besok? Ada yang harus dilakukan besok. Aku akan datang menemuimu. Kamu adalah iblis. Ini aku. Ada apa? Ayo pergi. Pulanglah bersamaku. Diep, apakah kamu membawa surat nikah? Benar. Itu kata-kata Pu. Tie Diep. Dia tunanganmu. Besok kalian berdua pergi ke departemen untuk mendaftarkan pernikahan kalian. Ayah, Diep jatuh. Diep Den saat ini hanyalah orang biasa yang menyedihkan. Bagaimana dia layak bagi keluarga Tuyen Ngi kita? Itu benar ayah. Bagaimana mungkin pria hina jadi mulia? Saya melihat tuan muda pergi ke departemen. Sangat cocok untuk kita. Benar. Kakek, jika kamu tidak memberikan apa yang Diep Den ingin, siapa yang akan mengabulkannya? Dia ahli seni bela diri. Lupakan pemikiran itu. Apa status seorang ahli seni bela diri? Apakah kamu layak? Kamu mengatakannya lagi untuk terakhir kali. Pergi dan daftarkan pernikahanmu. Aku tahu kamu tidak memaksanya lagi. Batalkan pernikahan. Xiao Ye, kamu bilang ingin membatalkan pernikahan. Benar. Ibuku adalah penyelamat hidupmu. Aku menantu yang harus kau terima. Jangan katakan apapun. Xiao Ye akan datang ke ibu kota untuk pertama kalinya. Ayo kita ajak dia berbelanja pakaian dulu. Hah? Kenapa kamu tidak cepat pergi? Untuk apa kamu berdiri di sana? Ikuti aku. Ini kartunya. Beli sendiri bajunya. Jangan ganggu aku. Masih ada lagi. Akan kuberitahukan padamu. Jangan berharap bahwa aku akan menikahimu. Jika orang sepertimu membersihkan sepatuku, aku tetap menyebutnya kotor. Tuyen Ngi, siapakah orang desa yang berbau kotoran ini? Dulu, aku berencana menikah. Jangan khawatir. Hatiku tertuju padamu. Aku tidak akan dirampok oleh pengemis ini. Tunangannya memiliki nama belakang Diep. Seluruh keluarganya hancur. Benar, kami tidak punya rumah untuk kembali. Jadi kami berlari ke rumah mereka untuk memberi kami makan. Ternyata itu Diep Tieu. Tidak sopan. Aku ingin tahu apakah Diep Tieu punya tempat tinggal ketika dia datang ke Kintan. Jika tidak, aku akan membiarkan kamar mandi terbuka untukmu. Apakah kamu mencari masalah? Diep Den, dia hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu begitu picik? Aku tidak suka bercanda dengan orang dirinya. Diep Den, Diep Tieu menginginkan yang terbaik untukmu. Mengapa kamu mengutuknya? Jika kamu tidak percaya, tidak apa-apa. Kamu sangat sehat. Halo, ini aku. Dari mana kamu mendapatkan nomor teleponku? Kamu tidak perlu peduli. Menurutku kita punya hubungan bisnis.
tapi dirampok oleh pria bernama Bintu. Dia ada di klub malam. Kamu bisa mencurinya untuk kami. Tapi untuk menghormati kakekku, ayo kita jalan-jalan. Tuan Bin Dao. Proyek ini berhasil. Proyek ini merupakan proyek utama provinsi. Orang-orang kaya sedang memperhatikan. Bagaimana orang sepertiku bisa melakukan ini? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Aku dengar kamu merampok Tuti Group kemarin. Aku datang untuk mengambilnya hari ini. Aku bahkan tidak membuka mulut. Bocah itu berani minta barang di tangan Bintu. Cepat keluar. Ya, aku Direktur Umum Perusahaan Tuha. Menurutku siapa orang ini? Apakah orang ini lelah hidup? Menarik sekali. Kembalikan barang yang kamu curi dariku. Masalah ini sudah selesai. Selesai. Datanglah ke tempatku. Kalahkan orang-orangku. Aku yakin kau tidak akan mampu. Jika kamu ingin hidup, kembalikan barangnya kepadaku. Jika tidak, aku bayar kalian semua. Diep, di mana kamu? Cepatlah kembali ke Tugia. Kali ini kami telah disakiti olehmu. Ada apa Diep? Cepat pergi ke Tugia. Oke. Aku akan segera datang. Tuan Tu, apa yang terjadi? Apakah kamu masih punya wajah untuk bertanya? Apakah kamu masih ingin kami menghancurkan Tugia? Tuan Ngi, jangan terlalu banyak bicara dengan orang ini lagi. Ada apa? Kamu pergi ke klub malam hari ini. Ambil tindakan untuk melawan Bintu. Ya, hari ini Su Xiaoshu yang menyuruhku pergi mencari. Untuk merampok barangnya. Kamu berbohong. Aku bilang kamu pergi berdiskusi. Ambil barangnya kembali. Aku tidak bilang kamu pergi merampok. Aku tidak tahu dari mana Bintu mendengar berita itu. Aku tahu bahwa kamu adalah tunangan Tuan Ngi. Sekarang aku bilang bahwa aku ingin kamu dan Tugia tersiksa. Bajingan seperti dia bisa menyeret Tugia. Di belakangnya ada Hua Trantin. Dia telah datang. Long Ho datang. Kakek kami memberikannya. Serahkan saja dia. Bin Dao tidak akan menganggap Tugia menimbulkan masalah. Diep Den, kita bertemu lagi. Kamu masih berani datang mencariku. Sepertinya aku menganggapnya terlalu enteng. Aku tidak memukulmu dengan serius. Ye Chen diam. Aku menyarankanmu untuk segera turun. Maaf. Seberapa hebat kemampuanmu dalam bertarung? Tuan Tu. Dia yang berdiri di depan Hua Trantin. Kau hanyalah seorang badut. Pernahkah kamu mendengar tentang Master Fodao? Hua Trantin. Saya berjanji. Dia adalah salah satu master seni bela diri. Jarang ada orang sepertinya. Kita ada di sini berkat dirinya. Kalau kita tidak tahu caranya bersikap rendah hati, kita pasti membuat masalah di mana-mana. Kau benar-benar bodoh. Itu benar Diep Den. Hal ini pada dasarnya bukan apa-apa. Jika itu tidak berhasil, kami akan sedikit melunak. Tuan Tu, akulah yang bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Ini salahku. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oke, ini yang kamu katakan. Kakek, ayo cepat putuskan kontrak pernikahan itu. Putuskan hubungan dengan pengemis ini. Omong kosong. Pernikahan bukanlah lelucon. Pertama-tama, Diep baru saja tiba di ibu kota. Aku tidak mengerti aturannya. Maaf. Sebutkan harganya. Bisakah kami memberikan kompensasi kepadamu? Berapa banyak orang yang memukuliku seperti ini? Kau ingin mengeluarkan uang untuk mengakhiri masalah ini. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Lewat sini. Kamu pengemis. Hari ini, aku akan menunjukkan wajahku kepada Bahmai. Kalau begitu, aku akan berpikir lagi. Lalu memberimu waktu beberapa tahun lagi untuk hidup. Apa yang kamu bicarakan? Dia tercengang. Sudah ku bilang, bawa tunanganmu ke tempat tidurku. Jika kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi, bajingan ini akan tetap berbicara dengan keras sampai dia mati. Long Ho, segera datang ke sini. Kamu berani menyentuh kakak kita. Hati-hati, kamu dan Tu sama-sama dalam masalah. Yang paling aku benci adalah diancam oleh orang lain. Setiap kali seseorang mengancamku, orang itu akan mendapat masalah. Agar tidak melibatkan Tura, dia setuju untuk membiarkan aku dan Tuti itu membatalkan pernikahan. Tunggu apa lagi? Tunggu sebentar sampai Long Ho datang. Ini tidak akan tepat waktu. Sudah lama tidak bertemu. Siapa yang melakukannya? Aku bertanya lagi untuk terakhir kalinya. Siapa yang melakukannya?
Aku hitung sampai 3. Jika tidak ada yang mengaku, aku akan marah. Bukan kamu yang mengatakannya. Apa yang kamu lakukan adalah tanggung jawabmu. Yang pertama dipukul olehku. Apakah kamu pandai bertarung? Long Ho ada di sini. Kenapa kamu begitu murung? Kamu berani pukul bos kami. Kamu selalu mengkritik Long Ho. Bodoh. Tutup mulutmu. Kamu sampah yang selalu mengkritiknya. Paman Long, jika kau masih ingin hidup, tutup mulutmu. Kamu marah. Apa yang terjadi? Tian Xin, bawahanmu berbuat onar. Apakah kamu terluka? Apa yang kamu katakan? Bagaimana Tian Xin bisa terluka? Aku mengganggumu hari ini. Ini sangat memalukan bagi kami. Kami mohon maafkan kami.